Ya, kita tulis loh. Setan tahu waktunya sudah singkat dan dia berusaha mati-matian untuk mengalahkan orang percaya. Ya kan? Setan tahu kalau waktunya sudah singkat. Lalu kita selalu berpikir masih banyak waktu. Tuhan belum mau datang. Itu gimana? Oh. Setan tahu itu sejak penulisan Alkitab. Setan tahu waktunya sudah singkat. Dan dia berjuang karena Yesus yang bilang bahwa bahkan orang pilihan pun terancam. Terancam untuk dikalahkan. Yang bilang Yesus. Itu bukan perkataan pesimis. Kalau saya yang bilang saudara, memang ini begitu. Oh, dia bukan baking bakar orang semangat, bakar orang pesemangat, dia malah baking. Kan padahal Yesus yang bilang. Saya kan cuma kutip sekali lagi. Kira-kira saudara, perkataan siapa yang sama benar dengan Yesus? Jangan bilang lebih benar, sama benar dengan Yesus, tidak ada. Perkataan siapa yang sama kuasanya dengan perkataan Yesus? Kan aneh. Kalau Yesus bilang seperti itu, lalu kepada saudara apa yang harus diingatkan? Kan saya yang tidak siap kalimat-kalimat ini, loh masa sekarang mesti bilang seperti ini kan? Harusnya saudara takutlah. Kita hampir kehilangan waktu. Setan bersemangat mengalahkan kita, lalu kita tidak bersemangat untuk menjauhi dia. Loh, kan aneh. Coba, setan bersemangat untuk kalau boleh orang semua kalah semua, masuk neraka semua dan dia. Supaya ramai di neraka. Dan orang Kristen diingatkan saja tidak mau. Ses menghakimi. Ayangkan ini. Bang saudara. Lagi. Nah jadi ya saya sayang juga saudara karena ada hamba-hamba Tuhan akhirnya kalah. Kalah kenapa? Loh karena dia takut kehilangan jemaat. Takut. Ya tentu saudara, saya perlu dukungan doa saudara. Jadi kalau pendeta-pendeta yang lain kalah, hamba Tuhan yang lain kalah, bayangkan saudara, saya sedang ada di masa orang mengukur keberhasilan dari apa yang tampak dengan mata. Ukuran sukses dunia ini, Mbak, kira-kira menurut saudara, apa saya juga enggak? Kan orang mau tanya kalau, Kong berapa anggota jemaat? Gitu. Mesti ada laporan. Loh, boleh saja saya laporkan sesuatu yang apa? Yang muluk-muluk maksudnya, toh. Tadi saya diingatkan dengan catatan saya, entah ini beberapa bulan lalu kayaknya ya. Saya baca lagi dan aduh Tuhan. Oh, ini jangan sampai ini. Gereja dipenuhi dengan orang yang berdoa. Baca Alkitab. Menyanyi, apa lagi? Banyak program. Semua orang merasa kalau dia sudah Kristen. Buktinya apa? Dia bisa menyanyi. Dia berdoa. Dia baca Alkitab. 10 kali ulang tuh Alkitab tahun ini. Oh kasihan.
Sungguhkah kau berjalan dengan Tuhan? Sungguhkah kau bergaul dengan dia? Hah? Atau cuma baca? Saya bilang ke saudara, pengen antusias dulu. Tuh, baca Alkitab. Itu dia pernah Bapak baca. Padahal aku tidak tahu apa yang saya baca. Kan keren kalau orang tanya, kok ngana seberapa kali baca tuh Alkitab? Sampai habis, oh saya ingin tahu sih dapat reken. Kan wah keren. Tuh, sih dapat reken. Kong, seberapa tuh ada baking? Nah, itu tuh dia ingin tahu. Dia, segala rupa jangan. Yang penting kan kita baca tuh Alkitab. Nah, kan itu. Oh. Yang penting kan kita tetap datang ibadah. Ya, sekalipun hidup tidak pernah beribadah. Cuma DP tubuh selalu hadir kalau ibadah. Tapi dianya tidak pernah beribadah. Apa itu ibadah? Kamu sungguh-sungguh taat. Sungguh-sungguh tunduk kepada firman Tuhan. Itu tuh ibadah. Apa saudara ada palia ada di gereja, sebenarnya ada ibadah. Oh, lalu orang bilang, makanya, jadi kita kan biar nyandak masuk gereja, mari kita kan ibadah. No. Herde yang datang nyandak ibadah, apalagi angkot tuh nyandak datang kok ibadah kata. No. Sementara untuk hal yang lain, dia berjuang untuk hadir. Ini yang saya lihat saudara. Kalau di gereja dia, ya banyak acara, apa lagi. Yang penting kan biar di rumah kan orang kan ibadah. Lain kali saudara sampai pusing aja dengar. Oh, ternyata kan nyandak semua orang tuh yang masuk gereja itu sungguh-sungguh beribadah. Orang biar nyandak masuk gereja, orang beribadah. Harusnya coba balik itu kalimat. Apa? Sedangkan orang jam masuk gereja ya ternyata nyandak ibadah. Apalagi saudara yang nyandak datang. Oh, kasih. Susah kuat. Oh, bagus. Orang mesti akui ya. Orang ini saudara ya. Perlu ada pemimpin untuk mendisiplinkan. Aduh, begitu saudara. Orang boleh sendiri. Nggak usah saudara, sedangkan saya perlu ada kontrol. Gitu ya. Sulit, kita mesti jujur ini ya. Kita sulit mendisiplinkan diri sendiri. Mengapa Tuhan suruh orang bersekutu? Banyak gereja tidak lagi cocok dengan firman Tuhan. Iya, banyak sekali leh. Tapi sekali lagi saudara, jangan langsung jadi berpikir saudara, ndak usah bersekutu. Kecuali kalau memang jelas-jelas gereja itu menolak kehadiran Tuhan. Tuh. Menolak kebenaran. Saudara, saya pernah bilang ke saudara, toh, cerita ini pengalaman dulu ya, waktu baru memulai menjajaki pelayanan, toh, coba ada di Talaut, nggak ada gereja untuk kami, toh, belum menemukan siapapun begitu toh, belum ada jiwa yang untuk kami layani secara langsung maksudnya toh. Merintis. Di situ ada gereja. Ya, sekalipun waktu itu menurut saya, ini nyandak cocok maksudnya dengan orang pemahaman. Ya udah tuh. Cuma itu tuh ada di situ, itu tuh masuk. Itu saudara. Apalagi kalau saudara tahu, toh, gerejamu, toh, ini diusahakan semaksimal mungkin untuk mengingatkan kita semua tentang kebenaran yang sejati. Toh. Di sini tidak pernah ditawarkan damai sejahtera palsu. Damai sejahtera palsu jadi apa?
Kebenaran dipotong separuh. Supaya yang lain biar yang salah akhirnya terhibur juga, jadi tenang begitu. Nah, dia tidak tersinggung soal jadinya. Nah itu kan, iya. Yang penting orang ada damai, iya palsu, damai palsu. Kenapa? Karena kebenaran juga dipotong. Mimbar aktif, ini kalimat-kalimat yang saya baca. Mimbarnya aktif, tapi Tuhan tidak mau hadir. Mimbar aktif, tapi Tuhan alpa. Bilang Akang 1 minggu 7 hari, orang ibadah 10 kali. Tapi Tuhan ini mau datang. Oh, orang doa pagi, ada doa setengah pagi, doa siang, ada semua lengkap. Nah, sekalipun yang pimpin doa nanti dia buka mata, nanti dia bangun kalau dia yang pimpin. Kalau dia yang tidak pimpin dia so tidur. Nah, ini lihat yang mata sendiri. Penyembahan tadi. Ya ampun, tuh pas mau sorong tuh kaki dia kan dapat lihat. Ya ilah, kenapa beliau? Tuh orang solala, kok ngangkut cuma buka-buka HP. Kayak banyak tuh jatuh doa. Aktif, banyak program. Sudah ada tema tahun ini. Tema untuk hidupmu apa? Saudara, tuh. Sungguhkah kita berjalan dengan Allah? Sungguhkah waktu saudara menyanyi, ini benar-benar diarahkan kepada Tuhan? Tahu firman Tuhan bilang apa? Diingatkan, ini mau dengar. Tetap tidak mau taat. Ini saudara yang tidak peduli lagi, yang penting banyak orang. Ini disiplin apa? Saya bilang ke saudara, bayangkan saudara, kegagalan sekolah masa kini. Loh, ini kan saya dengar dari banyak yang memberi informasi. Coba, sampai heran saudara. Zaman dulu, kalau saya SMA masih tahu membaca. Sekarang, sampai lulus SMA dia nih tahu baca. Loh bagaimana? Kok bisa ada? Kalau dulu orang yang naik kelas itu SD. Jangan kan mau sampai SMA. Aku yang tidak lulus SD. Sedang naik kelas nih, boleh naik kelasnya dan nih tahu baca. Sekarang masalah sampai lulus SMA tuh masa? Iyo. Boleh baca nih tahu apa lebar reken. Akan ini. Kong dia ada ijazah. Ini kenapa saudara? Sekarang ini gereja, sekolah kehilangan disiplin. Nah, coba lihat. Disiplin perlu. Ini di sekolah umum saja disiplin perlu. Masa ini murid Yesus? Gereja kan sekolah Yesus. Sekolah umum, sekuler, SD, SMP, SMA. Loh, gereja ini harusnya tiap ibadah. Ya, ini ibadah pelajaran Alkitab loh. Orang di sini tiap hari pelajaran Alkitab. Kenapa? Karena yang datang itu murid Yesus. Saya saja murid Yesus. Masa murid berkumpul kok mau apa dorang? Murid berkumpul. Sedang orang dapat jalan, dapat pelajaran. Coba. Itu kan yang terjadi. Yesus berjalan dan orang tanya. Dia menjawab kepada mereka. Sementara berjalan pun pelajaran disampaikan.
So duduk tarik, kau nyandak belajar. Semua nyanyi, duduk senang, berjalan senang. Ini yang terjadi tuh. Ini gereja masa kini. Jadi orang kalau orang kalau pergi gereja ya bahagia. Kalau ngoni ya kesiang tuh. Mau dapat pukul ngoni sebentar. Nah, ini gereja bayangkan. Sampai dia tidak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Loh. Selalu berpikir pasti masuk surga. Sekali lagi saya bilang ke saudara. Bayangkan. Ribuan perkataan Yesus. Perkataan Alkitab. Ya, yang kasih tahu 4 orang. Yang mana yang mau masuk neraka, yang mana yang masuk surga. Bayangkan. Kenapa Kristen sampai gagal saudara. Ya. Jadi gereja ada. Di dalam penuh dengan orang Kristen. Kenapa? Karena DPKTP Kristen. Bukan karena mereka sungguh-sungguh menyembah Yesus. Bukan datang karena rindu kepada Tuhan. Bukan datang supaya Tuhan selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan. Tuh, banyak orang Kristen di dalam gereja. Iya, semua orang Kristen kalau di dalam gereja. Oh, mana ada bukan orang Kristen kalau dalam gereja? Dia pasti Kristen, Kristen Towo. Oh. Kamu tunduk kepada firman Tuhan, saudara. Apa? Nih, setan tahu waktunya sudah singkat. Mana dek, saudara belum tuh ayat? Setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Jadi dia berjuang untuk mengalahkan orang-orang benar. Kong, justru malah gereja orang Kristen semakin santai. Dari ini kan baru mau kuncikan. Hati-hati engkau yang Tuhan kunci yang napas. Yang datang dia dari mau kuncikan. Kesiang deh. Kali sudah sampai. Duh. Ini kalau firman Tuhan yang tidak disampaikan kepada saudara, sudahlah. Ini firman Tuhan kok sama dengan tuh. Apa? Huh? Coba lihat nih. Wahyu 12 ayat 12. Ini perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Nah, coba baca dulu. 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Oh itu kan makanya itu kan nanti kalau orang di sorga. Kok? Yang kan saya bilang ke saudara, Petrus, Paulus, apa? Kita adalah warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Harusnya ya, semenjak kita tahu ya, bertobat tinggalkan hidup lama, toh. Lahir baru susah memang sebenarnya. Saya mau bilang lahir baru itu susah. Kenapa? Orang selalu berpikir lahir baru itu cuma ditandai oleh baptisan air. Saya melihat sudah lahir baru ini betul-betul proses. Ya, termasuk kan, so baptis nyanda lahir baru. Cerita betul kok bagaimana? Ternyata lahir baru proses. Jangan baptis air, so baptis Roh Kudus kata. Tuh. Baptis Roh Kudus kalau di ibadah. Tuh, kalau di gereja, kalau di rumah dia rokok kudus. So, orang semua sudah diurapi. Lebih besoknya itu urapi yang
Orang sudah pulang. Lebih besok dia sudah bawa tuh minyak di rumah tuh. Dari tiap pagi dia sudah mau diurapi. Kan susah. Jadi siapa mau bilang pada dia kalau dia belum diurapi? Kenapa? Kenapa dia sudah bawa tuh minyak urapan? Tuh. Jadi tiap berdoa dia diurapi. Tuh. Taruh salib. Jangan cuma satu tuh salib. Bagus engkau gambar di seluruh tubuh salib. Dia minyak. Tuh. Dan kau bukan diurapi. Apa saudara-saudara? Kadang saya kalau lihat praktek-praktek seperti ini, saya berkali, bayangkan engkau hidup tidak benar, tidak menyukai Tuhan, tidak menyukai kebenarannya, tapi merasa kalau dia sudah diurapi apa? Karena pendeta sudah taruh minyak. Bagaimana sih? Ini kan dia, kalau salah mengerti, sudah salah prakteknya. Hati-hati loh. Lahir baru, proses. Saudara, orang masih di bumi, tapi seolah-olah kita sudah ada di dalam sorga. Harus hidup dengan cara sorga. Ini kan tidak mudah memang. Nah, mesti diakui. Kan? Makanya Petrus bilang apa? Ya, kamu di sini orang asing. Orang asing ya, orang asing karena bukan orang petampa di sini jadi ya, ndak usah heran kalau kamu dibenci. Iya, kita warga asing, coba langsung 1 Petrus deh. Wah, kita ini orang asing di sini. Orang ini pendatang, perantau. Kita harus sebagai orang asing, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang keinginan daging berjuang melawan jiwa. Kong yang setiap hari kau beri makan cuma dagingmu. Beberapa hari ini, khususnya kemarin misalnya, ada tahu. Mau beli tempe, tempe so habis. Baru bilang ya, so kurang ada tahu. Nah, dapat ingat tahu, mau goreng lagi deh. Tahu goreng. Jangan baking perkedel tahu. Baru bilang, hah? Iyo, nanti tak baking. Perkedel tahu. Dulu saudara saya ingat waktu praktek di Bandung. Ya, kalau so kurang beli tahu dia apa? Oh, kita bikin perkedel tahu. Memang ibu gembala yang ajar. Oh, dia. Karena sekian waktu tuh nyak baking, jadi saya langsung pergi di YouTube, kong kita tulis perkedel tahu. YouTube toh. Oh, jadi iya, aduh pakai ini, kong pakai itu. Oh, sudah. Toh. Sementara tahunya disiapkan sesulias tahu. So ampas tuh resep. Untung saudara resep-resepnya cuma 4 menit, 8 menit begitu tuh. Nyandak lama lumayan. So muncul semua tuh perkedel tahu. Sadiki jo, banyak sekali saudara itu channel yang menawarkan perkedel tahu. Iya, so 4 kali 5 begitu. Ya, sesuai kau sudah ngatikir. Kau kiapa kita mulia semua? Kasih habis. Kasih mati di perkedel tahu, iko hapus. Itu di situ juga tak ulang-ulang. Cuma DP yang pemilik channel yang berbeda, DP resep sama. Kasihan. Sudah Jo. Tuh orang boleh karang sendiri, tidak usah. Sudah lihat. Daging, Masa cuma lihat resep kong berdosa. Apa? Bagaimana saudara? Masa dia nyandak berdosa. Tapi kalau kurang itu yang apa? Yang menguasai hari hidupmu itu dosa. Lihat berita dosa atau nyandak? Sebenarnya nyandak dosa.
Tapi kalau kamu cuma menyukai berita dunia dan kamu justru mengabaikan berita yang penting untuk kehidupan rohanimu, itu dosa berita itu jadinya. Televisi berdosa, HP berdosa. Harusnya waktu kita bisa mengendalikan diri dan bilang ini cuma untuk hal yang yang penting. Baca cerita yang siapa, sudah titik, sudah toh. Jangan engkau habiskan waktu untuk ini. Kecuali kalau di sini kau baca Alkitab. Aku mau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada guna. Ingatkan dirimu. So tahu-tahu keinginan daging berjuang melawan jiwa. Harusnya berarti jiwamu harus kuat. Kenapa? Daging berjuang mengalahkan jiwamu. Sementara Yesus bilang apa? Daging itu lemah. Maksudnya dengan mudah daging dikuasai. Yesus yang bilang. Roh penurut. Roh dengar-dengaran. Nah, toh. Tapi dagingmu lemah. Jadi waktu dagingmu ini sini maksudnya lemah terhadap hal rohani. Itu daging pelemah. Toh. Daging ditawarkan dosa. Itu DP mau memang. Tentu orang mesti akui. Kan. Lebih soalnya kalau ada puasa. Kong ada tawaran di YouTube channel baking nasi lah, baking cookies, baking apa doh saudara. Nggak usah saudara. Tergodang. Iya. Padahal anak mau baking. Cuma mau lihat. Toh. Sudah di YouTube pekerja begitu toh. Saudara peba uni satu, iko muncul jadi pelaeng. Toh. Ditawarkan semua tuh segala rupa tuh. Toh. Iyo Kang, aduh iyo enak ini iyo nyanda ja baking. Cuma jalia. Oh ini lemah. Daging lemah. Stop. Oh ini perlu didisiplinkan. Perlu didisiplin. Kong saudara enggak usah didisiplin. Kalau didisiplin dia marah. Toh, saya bilang ke saudara, murid itu, toh, tahu disciple ini sebenarnya asal kata dari mana? Tahu. Saudara, orang disebut murid. Murid. Murid ini saudara, tahu lihat ini enggak? Enggak dong. Saudara, lalu ada kata ini. Orang semua tahu kata disiplin. Nah, betul ya? Mesti Ini tuh bahasa Inggris keunikan. Dan kali dia kalau dia baca I. Ya. Coba. Tuh, disciple, murid. Tuh. Ini asal kata dari disiplin. Orang murid, disiplin berarti. Kamu disebut murid kenapa? Karena kamu mau didisiplinkan. Ya. Waktu didisiplinkan saudara yang boleh marah. Itu tuh DP nama murid. Dulu saya masih ingat waktu zaman sekolah dulu. Ada sekolah yang terkenal di, apa dulu dia bilang ya? Sekolah Lawer dong bilangnya. Sekarang sekolah di mana? Itu sana sekolah Lawer. Apa? Dulu orang generasi, orang zaman. Ya sekolah Lawer. Ya, memang orang jam sekolah itu murid di sekolah itu ada di jalan orang yang tidak peduli. Yang tidak jadi pacari.
Mar nanti orang lulus. Tuh orang jam sama, jam berani. Oh ini belum jam. Pokoknya tuh biarnya tidak ada guru nih boleh pulang di dalam kelas. Itu kan didisiplin. Oh. Seragam, mesti pakai seragam. Oh, ini boleh pakai. Justru kan orang maksudnya waktu itu kan senang tuh. Hah? Sekolah di mana kan? Sana ya. Sekolahnya ada aturan. Oh, orang ini mau. Masa gereja? Masa kini paling suka kalau gereja itu tidak ada aturan. Kalau ada aturan, gereja itu ya, dia orang masih pakai Taurat. Oh, nah itu gereja dia so baking, apa katanya? Baking hukum sendiri. Bayangkan saudara, ini manusia karena dasarnya tidak mau diatur. Tidak mau diatur. Sekali lagi, roh kita sebenarnya penurut. Nah, yang bilang kan Yesus. Nah bayangkan kalau orang ini sungguh-sungguh menjadi manusia roh. Saudara nyanda usah susah-susah. Kamu akan taat kepada kebenaran. Bayangkan kalau saudara ini manusia roh. Tapi yang kau paling suka makanan daging untuk dagingmu. Oh, makanan daging bukan berarti mesti bercerita tentang daging. Oh, daging ayam, daging ikan, bukan. Oh. Tidak selalu begitu ya, makan-makan juga masuk ya. Tapi kalau bicara tentang daging maksudnya keinginan duniawi kita. Tontonan masa kini tidak perlu televisi. Toh? Apalagi saudara-saudara yang DP mata masih bagus, toh dia kalau anak-anak setunya mikir, dek mamanya dapat lia, mesti baking terang. Dorang kalau lihat PHP mikir, oh Tuhan, mama PHP bikin sakit mata. Kenapa? Terlalu terang. Orang kan jadinya tuh hari waktu waktu signal rusak, toh, akhirnya kan lihat di sini. Waduh, baru berapa pasal ya. Ada lagi bacaan tertentu, no? buku-buku rohani, maksudnya yang audiobook di sini, ya, yang tidak bisa di zoom, ini boleh kasih besar, jadi mesti baca bagaimana dia tulisan sudah begitu pokoknya. Setelah tahu 1 jam langsung lepas, dapat pusing. Anak-anak yang masih muda, yang pakai kacamata, dia sudah. Pokoknya semua 2 hari dia tidak pernah berhenti itu scroll. Akhirnya waktu datang di ibadah, rohmu masalahnya tidak hidup. Jadi waktu diberi makanan roh, kamu tidak bisa terima. Kenapa? Karena dagingmu ya, langsung berontak. Ingat apa? Tadi Petrus bilang apa? Daging berjuang mengalahkan jiwa. Lihat. Ini saudara datang di ibadah. Nah, ini khotbah ini suara roh. Roh dan hidup, kan begitu Yesus bilang. Perkataan itu adalah roh dan hidup. Khotbah ini berarti makanan untuk roh. Nah, bayangkan kalau saudara roh ini. Nah, coba waktu saudara sakinah boleh makan. Ada rasa muntah. Mau makan rasa muntah, minum rasa muntah, begitu waktu lambungmu bermasalah. Bayangkan saudara waktu lambung rohanimu bermasalah. Firman Tuhan seperti apa yang saudara bisa terima? Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara akan tolak semua, apa rasa muntah. Tapi waktu saudara sehat, 2 kali tambah.
rebus isinya makan 8. oh memang sekali makan udah 8. Kalau yang dimakan 2 so pusing. Aduh, saya udah berapa? Itu supaya bertumbuh tuh berotot. Berapa? 8. Lelah mau makan, kedua lelah itu dompet. Sekali makan dia lapar. Kalau ada barang 3 anak di rumah mau menumbuhkan otot, kok pusing mama. Jadi dia 1 hari mesti apa? Mesti beli satu baki. Kalau saudara mau berbuat romo buat orang lain, satu uang pas cukup. Dan saya dengar saudara pendeta yang dia bilang, tahu enggak? Dulu waktu dia bilang saya baru bertobat, sampai papa bawa kita di psikiater. Kenapa? Saya dianggap sudah gila. Ya Pak? Karena dia sampai tidak mau kalau kita ibadah. DP suka tiap malam dia mesti di gereja. Jadi dia bilang, so gila tapi anak. Jadi dibawa ke psikiater. Dia bilang dia kalau hari Minggu kata 4 kali ibadah. Gereja soal habis ibadah, dia pindah di gereja 1. Pokoknya mesti 4 kali. Waktu itu kan dia juga belum bisa bedakan mana tuh benar, mana tuh kurang benar. Pokoknya saking rindunya dia cari rumah Tuhan. Saya dengar ini kan kesaksiannya. Dia bilang waktu itu saya bekerja di restoran tempat makan. Dia bilang lalu saya dipercayakan tugas jadi kasir. Ini laki-laki kan? Dia bilang kan saya suka sekali baca Alkitab. Jadi Alkitab itu saya bawa ke tempat pekerjaan. Ini kan zaman dulu sudah. Ini ada HP. Jadi pakai Alkitab. Dia bilang saya kan dikasih. Dia bilang orang mau bayar. Saya kasih ini yang mau bayar ini sekian. Ini yang mau makan. Dia bilang lalu orang itu hitung duit, kita membaca Alkitab. Kita tidak pernah lihat orang terbuka. Saya juga waktu dengan bersaksi terkait. Iya, dia bilang saya jadi kasir. Saya tidak pernah lihat wajah orang yang berbelanja. Saya cuma hitung uangnya, kembalikan sudah jadi. Dia bilang sampai bos saya kemudian memperhatikan saya dan kemudian saya ditegur. Dia bilang begini, kamu tidak serius bekerja. Dia bilang buktikan kalau saya tidak serius bekerja. Mana buktinya? Semua catatan masuk keluar, semua uang kan masuk. Saya berarti serius kerja. Tapi kenapa kamu? Loh iya, yang jelas saya tetap serius kerja. Kamu tidak bisa menghentikan saya membaca Alkitab. Bayangkan itu. Bisa seperti itu saudara. Ini keputusannya. Dia mendisiplinkan dirinya. Kalau saudara sampai di dalam gereja nyata perhatikan firman Tuhan, dia balikin doi. Kita semua kan dia berapa ini? Lucu gitu terus itu. Balikin. Orang waktu jatuh cinta dengan Tuhan, dia benar-benar lahir baru. Aduh, dia hanya suka yang lain. Dia cuma suka waktu dapat dari Tuhan. Bercakap dengannya, bergaul dengannya. Saudara, surga hadir di bumi, surga hadir di bumi. Hadir di mana? Di kamarmu. Di mana? Di kamar mandi. Nah, masa Tuhan dia bawa di kamar mandi? Loh, aku bawa siapa di kamar mandi? Bawa siapa? Setan. Setan ada di kamar mandi. Banyak setan di kamar mandi. Saudara ini mau bawa Tuhan di kamar mandi, kamu dalam bahaya. Jadi tunggu dia 3 jam di kamar mandi. Tahu loh ya, setan justru bilang gitu. Orang kenapa berjumpa di kamar mandi. Saudara, nih, orang yang ada Tuhan, dimanapun saudara ingat, saudara tak peduli orang mau bilang saudara apa terserah. Kita ini manusia roh.
Bahkan surga pun hadir waktu aku mandi. Itu Tuhan loh. Kalau orang minta mandi akan datang di kamar mandi. Sekarang kalau baca cerita dengan Ivo datang, karena kedua kakak adik tidak peduli tuh, semua pegang anaknya dari bawah tuh hati. Ivo kuat. Kalau orang lain tunggu di kamar mandi. Kalau kakak adik bersama-sama perempuan. Apa tuh mau dia juga tidak peduli. Dia kalau sudah tahu orang di kamar mandi. Sedang kakak adik boleh, apalagi Tuhan. Daripada saudara lebih baik sekarang kan, kloset duduk, dah. Masuk ada kursi di dalam kamar mandi. Udah itu 2 kali dia di kamar mandi. Dia tidak keluar. Bagus. Enggak saudara. Tadi kan tadi sampai di sini. Baru jam 8:10. Tapi ya, setelah ada urusan di kamar mandi, terpaksa kita di kamar mandi. Kok apa? Bawa buku di kamar mandi. Biar cuma tahu tidak sampai 5 menit tadi kayaknya. Saudara tuh, ini kan Tuhan. Tidak selalu saya mencatat di oto. Tapi asukan kalau kita mau naik oto, kita bawa buku di bawah poin. Sekalipun belum nyampe pakai, loh paling tidak kalau dia ada di situ, toh tiap kali dapat ingat mau tulis ambil. Gitu saudara. Saudara kan tahu waktu saudara ini mau mengasihi Tuhan, mau menjadikan dia segalanya dalam hidup ini. Saudara biar mau bikin apa saudara suka di situ Tuhan ada. Maksudnya begini, Tuhan kan memang tidak pernah tidak ada. Tapi saudara, orang selalu apa? Menyadari kehadirannya. Dia tidak pernah ada. Tapi orang yang sadar kalau dia hadir. Bayangkan saudara, kalau saudara tidak membiarkan bahkan 1 menit sekalipun lewat tanpa Tuhan, kan bagus. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari Tuhan. Dia tak bisa bebas orang ini boleh. Akhirnya saudara apa? Saudara bahkan ketika mendengar berita, informasi kecelakaan lah, bencana, saudara ada pikiran pada Tuhan. Alami kayak itu. Saya kali kan kalau dengan berita Pak Prabowo lah, apalah, ini pikiran langsung sana. Ini Tuhan dimaksud apa ini ada kaitan dengan akhir zaman? Nah, kalau presiden begini, kalau Rona ini, mana kita siapa? Maksudnya gitu, presiden sesemangat itu, lalu saya, tapi semangat bagaimana? Presiden, wakil presiden, 6:30 sudah di pesawat. 6:30 pagi. Kontoran ibadah jam 9, saudara tidak bisa bangun lebih dulu. Bayangkan. Memang kali saudara agak sulit itu dia. Misalnya menyiapkan baju dari kamar mandi. Saudara dapat pilih baju tidak tadi pagi. Sudah pilih kok dari kamar mandi. Jadi sosri, ya memang sedang supaya nyanda membingungkan. Sosri 2, toh, supaya kalau satu, sosri 2, gitu toh, sudah dipikirkan. Nah kalau saudara kan bagus, kalau saudara bisa menentukan satu, kan bagus. Memegang sosri dari kamar, jangan sampai akhirnya dia berpikir, ya sudah ada baju kita, padahal apa tuh baju 2 lemari, dia sudah tahu mau kemana, semuanya nak bagus.
Nah, setan kan bisa menggunakan apa saja. Nah, dia boleh bikin kalah saudara cuma gara-gara yang tidak ada baju, padahal justru terlalu banyak dia berbaju. Jadi dia sudah tahu dia mau pakai itu mana. Dapat rasa semua besaik. Tuh, saya bilang ke saudara, sampai bayangkan sisir lah boleh bikin kalah orang masuk gereja. Coba. Tapi sekali lagi saudara, waktu saudara anggap hal itu penting, saya tidak percaya kalau saudara tidak siapkan diri. Ih, masa tidak itu penting sekali aja. Masa tidak cuma gara-garanya sisir. Saudara justru apa? Pokoknya dari kalamari besok saja disisir di mana? Apa? Besok acara penting. Nah, seperti apa Yesus di hidupmu? Mau berjumpa dengan Tuhan? Hah? Sungguhkah kamu menganggap dia penting? Sepenting apa dia di hidupmu? Coba, sepenting apa? Sosial belum? Ya, kali orang apa? Sampai tidak sadar kalau sebenarnya Yesus itu bukan lagi Tuhan dalam hidupmu. Yesus cuma Tuhan di mulut. Cuma Tuhan kalau saudara mau sembahyang makan. Doa pagi dan sesuai ya. Tuhan, tolong berikan terima kasih untuk Tuhan sudah jaga sepanjang malam. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan hari ini, lindungi buat buka pintu-pintu rezeki. Tuh, sertai kita mau bekerja, Tuhan pokoknya tolong sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. So berdoa tuh. Nah, ada dari dia punya doa khusus kita loh berdoa untuk bangsa dan negara. Panjang sekali kita berdoa dari dia. Banyak sekali itu daftar doa. Hal-hal yang perlu didoakan. Kamu sudah doakan belum kelemahanmu waktu di ibadah? Kamu tidak menghormati Tuhan. Kamu tidak menganggap dia itu penting. Kamu tidak menganggap kalau dia itu harusnya dihormati. Paling terhormat dalam hidup ini. Sudah belum sudah didoakan belum? Berapa saudara berdoa untuk bangsa dan negara? Coba. Tetangga-tetangga didoakan semua. Bagus toh sebenarnya. Tapi bayangkan kalau yang penting dalam hidupmu, kamu tidak ada persekutuan. Soalnya merusak hubunganmu dengan Tuhan dan kamu tidak peduli. Orang lain berdoa, Tuhan tolong. Engkau berkata, yang mau mengikut aku harus bersedia menyangkal diri dan pikul salib. Ini kita nyari dapat bikin Tuhan. Tolong. Loh begitu. Ini orang yang bersungguh-sungguh dia mau menjadikan Tuhan segalanya di hidup ini. Doakan anak-anak satu-satu. Cuma supaya tolong Tuhan anak-anak supaya dapat kerja, supaya orang dapat gaji, supaya orang sudah bisa hidup sendiri, hidup mandiri. Bukan itu doa. Bukan itu doa. Doakan supaya mereka tidak dikalahkan oleh daging ini, oleh dunia. Berapa kepada doa? Anak rajin di sekolah, pandai, tapi tidak mencintai Tuhan, tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Sudah khawatir belum untuk hal itu? Itu kan yang ngeri. Ini tuh Kristen tanpa Tuhan. Kristen tapi tidak ada kebenaran. Kristen tapi tidak hormat kepada Tuhan. Ada gereja? Ada. Loh, yang kepada tadi bukan jalan hormat Tuhan. Tuhan, kita tiap kali ibadah pasti kita mengantuk. Tolong Tuhan, kita suka sekali Tuhan supaya kita kasihan. Jadi sungguh-sungguh itu saudara menangis akan untuk itu. Tuhan, siapa kita? Tiap kali kita dengar firman, pasti kita tersinggung Tuhan. Kita sama, loh itu yang didoakan. Dia kalau sungguh-sungguh saudara mau menjadikan Yesus itu Tuhanmu, Tuhan dalam hidupmu. Saudara baca di Yohanes pasal 17, itu kan ada judul doa Yesus. Coba baca saudara doa Yesus ini, baru saudara bingung.
berapa? 26. Iya kan? 26 ayat. Nanti sebentar kalau saudara baca dengan lengkap. Coba tidak apa boleh juga orang baca beberapa coba. Lihat ya. Demikianlah kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit dan berkata. Saya tiba-tiba jadi ingat saudara ya. Kemarin saya lihat ada debat antara Muslim dan Kristen. Orang Muslim selalu merasa mereka lebih Kristen dari orang Kristen. Nah itu yang saya dengar. Itu bukan cuma satu channel yang membahasnya ya, perdebatan yang terjadi. Mereka selalu mendebat orang Kristen. Bukan orang Kristen mendebat mereka. Mereka mendebat Kristen. Nah, itu mahasiswa saudara yang bertanya kepada, ada pendeta yang selalu dia so tua sebenarnya pendeta itu ya. Dia selalu jalan berkunjung ke kampus-kampus saudara ya. Dan dia selalu didebat oleh mahasiswa-mahasiswa di situ. Jadi ada mahasiswa Amerika, mahasiswa Muslim datang dan bilang, begini Pak, ini saya waktu lihat menengadah ke langit, ini tiba-tiba ingat soalnya. Dia bilang, kami ini orang Muslim, kami sangat menghormati semua nabi-nabi. Abraham dia bilang, toh, Nabi Musa, semua kan mereka semua itu nabi. Adam nabi, semua nabi pokoknya kalau pada orang. Ada orang yang sebut nabi, pada orang nabi bukan. Nabi itu semua. Bilang itu kami sangat menghormati nabi-nabi termasuk Isa. Termasuk Yesus itu kami sangat hormat, dibilang. Waktu kami lihat, Yesus itu kalau doa dia sujud, ya, kami melakukannya 5 kali sehari. Kami sujud 5 kali sehari. Kan mereka selalu menganggap orang Kristen itu tidak pernah sujud. Soalnya orang yang pernah masuk gereja, jadi orang tahu pat orang. Bagus orang dia iko pat orang kalau orang di kamar. Rupa apa baru tahu engkau tahu kalau orang ini sujud lebih lama dari ngoni. Saya ingat saudara waktu dia tanya, ini Pak Pendeta ini cara menjawabnya lain. Dia bilang, oh ini kan saya cuma mengutip saudara, nah, itu percakapan di channel itu. Pak Pendeta itu bilang begini, kalau Muhammad itu benar, kalau nabimu benar berarti saya akan ke neraka. Dia nggak bantah itu soal sujud dan lain-lain. Dia bilang, kalau nabimu benar berarti kita mau pindah neraka. Tapi kalau nabimu salah, saya akan ke surga. Dia bilang, kamu mesti tahu bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, dan yang lain-lain itu semua saksi mata. Mereka langsung berjumpa dengan Yesus. Saksi mata. Dan mereka sangat tahu bahwa Yesus menyebut diri, menyamakan diri dengan Allah. Lalu nabimu dia dilahirkan 570 ya, 570 AD. Ya, dia bilang sih begitu, 570 tahun 570. Ya, sekitar segitulah toh. Yang tidak berdosa kalau saudara ini tahu. Dia bilang, ya berarti kan 600 tahun kurang lebih toh, setelah Yesus. Kalau para murid adalah saksi mata dan mereka bilang Yesus bersikap dan berkata bahwa dia itu Allah. Lalu menurutmu saya lebih percaya siapa? Apa para murid yang langsung berjumpa dengan Yesus saksi mata? Sementara nabimu itu lahir 600 tahun setelah Yesus. Dia bukan saksi mata. Itu cara menjawabnya. Sekarang kita lihat di sini. Tadi mana tadi? Yesus sujud
Tapi ini juga catatan Yohanes pasal 17. Yesus sujud ini. DP kepala ke mana? Menengadah ke langit. Cara kita berdoa, boleh sujud, boleh kepalamu angkat ke atas, tanganmu boleh diangkat. Itu cara Alkitab. Daripada saudara sujud. Ini lain kali ada orang sujud karena dia rupanya karena somanganto. Jadi dia sujud karena dia somanganto. Saudara tahu, saya memilih cara lain. Kalau kita tahu kita mengantuk, kita berdiri. Berdiri kok angkat ke atas, kok angkat tuh tangan. Itu kok kita mengantuk, jangan so tahu-tahu mengantuk begini dia. Bilang juga nggak mau bobo. Itu ya. Untung kita orang Kristen, kenapa? Karena kita tidak ditetapkan satu cara. Nah, kalau cuma gerakan tubuh, orang tidak diatur soal itu. Asal jangan saudara sambil berdoa, ikannya tidak diatur. Kan saudara jalian enggak? Ada kan? Ya. Apa? Live ibadah ya, karena katut orang nyandak disuruh tutup mata jadi DP pendeta. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Loh, iya saudara. Oh Tuhan, bagaimana ya? Saya kadang-kadang buka mata kalau lagi berdoa. Tapi bukan begini. Tuhan, tolong umatmu. Tuhan, tolong umatmu. Ya ini mah nyandak berdoa DP nama. Orang tidak diharuskan tutup mata. Tetapi jangan itu mata jelalatan sana sini. Kamu berarti tidak berdoa. Mengapa Yesus tunjukkan di sini apa? Dia menengadah ke langit satu arah malah. Ini ya, ini cara. Ini saya suka sana ini. Nah, lihat dulu ya. Orang baca dulu, lihat beberapa ayat. Mari. Orang baca sama-sama dulu ayat-ayat ini ya. Coba 3, mulai dari Bapa. 3. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Coba tambah satu lagi. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Satu lagi. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Satu lagi. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Satu lagi sampai 10 ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah dan segala milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Selanjutnya, saudara, ini isi doa Yesus. Kalau saudara berdoa bagaimana? Mengapa isi doanya ditulis? Untuk mengajarmu, harusnya isi doamu tuh begini. Boleh enggak berdoa supaya anak-anak
sehat, kuat. Boleh. Tapi kalau cuma itu isi doamu, kamu sedang bersalah. Harusnya Tuhan tolong mereka memiliki pekerjaan. Tapi tolong mereka, jangan biarkan dengan pekerjaan mereka melupakanmu. Lebih baik orang yang ada kerja. Nah, lebih baik orang yang ada doi. Supaya orang tahu kalau engkau perlu. Kau diperlukan. Itu saudara berdoa tahu enggak? Itu baru saudara orang tua yang benar. Ini ukuran Allah ya. Ukuran Alkitab. Tuhan tolong supaya mereka sehat-sehat dan kuat-kuat, supaya mereka pintar Tuhan. Mereka dipakai di kantor mereka. Ini apa ini? Saudara mesti tahu waktu saudara berdoa untuk rohani mereka. Loh, Tuhan bilang apa? Waktu dia diutamakan, yang lain mengikuti dari belakang. Jangan sampai salah saudara. Oh so itu ngoni kok nggak pernah sembahyang. Loh, Tuhan tahu yang tepat untuk mereka itu apa. Berapa dorang dapat ini, dapat itu. Kong dorang kehilangan Tuhan. Masa saudara tega sekali. Saudara pi surga sendiri kok ngaku pe anak masuk neraka. Bagaimana pe bodoh sekali berpikir begitu. Orang tua tahu kebenaran. Tapi dia tidak tidak terbeban untuk keselamatan anaknya. Orang lain soalnya DP anak ini tak salah dalam hidup. Itu yang didoakan. Sekali lagi ya. Betul-betul di luar rencana ini. Yang kan, cuma dah baca itu saudara sama nangis. Isi doa Yesus. Yang kan, orang suka sekali tuh doa ya. Nyanak war-war didoakan. Situ sampai ulang tahun saja. Coba saudara ulang tahun saudara taruh kira enggak? Isi doa untuk saudara itu apa? Kenapa? Itu yang saya doakan untuk diri saya. Tahu dari mana? Lalu saya belajar Alkitab dan melihat Yesus berdoa, Paulus berdoa, kerinduan-kerinduan mereka. Ini yang mereka doakan. Alkitab tulis. Untuk orang doa ini bagus. Itu orang ini beda sekali loh saudara dari kelompok yang lain. Sangat berbeda. Saya cuma berdoa untuk semua yang terlihat dengan mata. Dengan kata lain, kamu sebenarnya belum pernah jadi manusia rohani. Waktu saudara manusia rohani, saudara akan tahu bahwa kebutuhan rohani itu yang terpenting. Saya ingat ada kalimat yang saya baca. Dia bilang, tahu enggak? Tragedi yang terbesar generasi ini. Apa? Bukan cuma dunia jadi gelap. Dunia sudah gelap. Tragedi yang terbesar adalah karena gereja kehilangan terang. Tuh. Dunia mau gelap, memang dari dulu dunia gelap. Tapi tragedi yang paling mengerikan adalah karena gereja tidak lagi peduli dengan terang kebenaran. Gereja cuma peduli lampu-lampu menyala, lampu gagah. Hah? Dia tidak lagi peduli. Sungguhkah terang kebenaran itu yang dibicarakan di mimbar gereja? Apa itu yang disampaikan untuk murid-murid, untuk jemaat? Apa? Gereja waktu kehilangan fungsi, kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Waktu tahu bahwa kita adalah milik kerajaan sorga, warga kerajaan sorga, harusnya saudara tahu dan pelajari apa sebenarnya
aturan surgawi. Apa? Apa yang menyenangkan hati Tuhan, kan saudara? Semakin lama pernikahan itu, suami belajar siapa istrinya, istri belajar apa yang menjadi kesenangan, kesukaan suaminya, kan begitu saudara. Bukan makin lama saudara malah yang saudara tahu malah tuh orang lain. Kesukaan bapak-bapak tetangga. Bagaimana sih? Orang warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Dia sahabat kita. Dia Tuhan, dia kekasih kita. Harusnya semakin saudara belajar apa yang menjadi kesukaannya kalau begitu. Jangan dia suka lain, saudara bikin lain. Orang berdoa saja saudara, doa tentang rohani. Orang ses ini loh, berdoa. Ya enggak semua kan kita sudah dapat baking, justru didoakan karena belum dapat baking. Atau kalau maring dapat baking, 1 minggu dapat baking, Tuhan tolong hari ini lagi. Aku rindu, berkenan, menyenangkan hatimu tuh. Tadi kan bagus sebenarnya itu lagunya tadi. Oh saudara belum datang tadi. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan. Bayangkan hidup ini jadi pujian, jadi lagu yang berkenan kepada Tuhan. Coba saudara, harusnya kan ini kalau ada lagu-lagu yang baik, yang tepat, saudara ya, sukai lagu-lagu tuh yang DP liriknya, kata-katanya tuh tepat untuk mengajari rohanimu. Nah, coba orang lihat kembali ke 1 Petrus tadi. 1 Petrus 1 tadi kan? 1 Petrus 2. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalau terus deh apa? Lihat, baca lagi ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Terus tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu kepicikan orang-orang bodoh. Tunggu itu dulu. Jadi saudara, waktu kita misalnya sadar pajak, apalagi yang saya bilang kepada saudara sebagai warga negara yang baik ini, itu bukan untuk apa-apa saudara, supaya orang tahu begitu kota itu orang Kristen. Gimana lo? Jangan. Itu GPPS rembokan. Saudara, ini cuma karena belum bertindak saja saudara. Lain kali ada jalang yang balobang. Saya bilang Pak Brur, kalau ada orang nih mau baking, tuh orang di muka situ di sei jalang nih mau baking, tuh orang yang mesti baking. Orang yang angkat batu kan taruh situ. Ini kan bagus kan, belum tahu apa sana. Anak Tuhan yang baik. Ya ini, ya lihat. Waktu kita punya cara pikir yang tepat, kan? Sikap kita di pasar di mana supaya membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh di luar.
Sekalipun yang tidak usah heran, kenapa? Ya, masa kini waktu saudara menjadi orang yang hidupi kebenaran, kebaikanmu dianggap kesombongan, pencitraan, itu. Kebaikan, coba. Perhatian Pak orang saya belakang, saya seringkali di jalan memuat orang saudara sampai hilang selak. Padahal yang kali dalam hati muat jopa dia. Mau tanya, yang kali saudara orang kan, lebih sesuai kalau dapat yang orang yang suka hujanan di jalan, di motor. Tuh, yang kali kan rasa sayang. Lihat napa dia bawa anak, semua ujang di jalan. Marah. Kalau berani itu orang mau berhenti, dalam pikiran orang penculik. Ya kan dunia kan sekarang tuh begitu. Bawa sini, tuh anak dengan. Kenapa sekarang memang terlalu banyak orang jahat. Jadi kebaikan pun kadangkala dianggap salah. Nah, tapi jangan salah saudara. Hanya karena kebaikan kita bisa dianggap salah, jangan berhenti berbuat baik. Nah itu, ya, kebaikanmu, ya, sikapmu memilih kebenaran, dianggap sombong, dianggap arogan, dianggap menghakimi, ya, jangan berhenti berdiri atas kebenaran. Begitu orang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berprinsip, prinsip kebenaran. Orang yang tidak suka ngoni ini makan puji. Dorang kok ada tuh istilah. Seolah-olah orang ini bertopeng ini. Padahal yang bertopeng siapa? Itu orang yang bilang itu yang bertopeng. Tapi orang yang dianggap bertopeng. Nah, kalau kita terus setia kepada kebenaran saudara, orang berdoa ada harinya mereka akan tahu. Ternyata orang salah pikir. Ternyata orang salah salah menilai. Gitu toh? Jadi waktu saudara mau melakukan yang baik, waktu kau dicurigai, mana ada orang sejujur itu. Sudah, tidak apa-apa. Ada harinya orang akan tahu betul kote dia jujur. Yang saya pernah cerita ke saudara, ini cerita yang saya baca. Sudah lama sih. Ini pria ini dia mantan pengemis. Gitu ya. Jadi dia pernah jadi sangat miskin, jadi akhirnya dia sampai mesti mengemis di jalan. Suatu ketika ya, dia kemudian diterima bekerja dan karena kejujurannya dia selalu naik tingkat, naik jabatan. Sampai akhirnya dia dipercayakan untuk jadi kepala gudang. Itu perusahaan besar, dia jadi kepala gudang. Bosnya sangat percaya kepada orang ini. Jadi sampai kunci gudang pun dia pegang. Nah, kan teman-temannya banyak juga yang iri hati. Biasa begitu. Orang kalau iri hati dia akan cari di mana kesalahannya. Nah, ada orang yang rupanya sudah memperhatikan pria ini kalau pulang kerja itu bagaimana. Waktu dia lihat, dia lapor kepada bosnya. Ini pria ini hati-hati loh Pak Bos. Kenapa? Karena dia selalu kalau pulang dia bawa bungkusan. Dia kan jaga gudang. Kalau dia pulang bawa bungkusan, loh, jadi bosnya langsung, sejak kapan dia bawa bungkusan? Dari dulu, Pak. Dari dulu, ya. Dia selalu
pulang dari gudang dia pasti bawa bungkusan. Satu kali saudara, ini Pak Bos ini langsung maksudnya mau memergoki dia. Tuh. Jadi dorang so jaga. Jadi waktu dia mau pulang gudang, kong dorang so dol apa dia, langsung suruh buka DP bungkusan. Dan bos terkejut. Waktu dia buka bungkusan, ini apa? Tuh, baju. Ini baju apa ini? Tanya. Dia bilang, Pak, ini baju saya waktu saya mengemis dulu. Setiap hari saya bawa. Supaya saya ingat, kamu ini siapa? Jangan pernah kamu lupa kalau dulu ngana ini siapa. Jadi dia bilang, Pak, tiap hari ini baju saya bawa. Kalau sementara kerja dan apalagi waktu mau pulang, kita lihat dulu sebelum pulang. Supaya saya selalu ingat, jangan macam-macam. Aduh, bosnya rasa-rasa mau sujud, saudara. Kenapa? Karena benar orang ini ternyata sangat jujur. Dan dia bahkan tidak mau melupakan dia itu siapa dulu. Orang ini siapa dulu? Hah? Seorang tuh pengemis zaman dulu. Jangan lupa. Orang ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Jangan pernah ulangi dosa. Yesus mati di salib karena dosa kita. Kong torang dengan sukarela, dengan sukacita, torang bikin terus tuh dosa. Dengan kata lain kamu suruh Yesus disalib terus. Kapan kita akan membuat diri kita ini sadar? Tuh, kamu jadi orang benar, jadi warga kerajaan Allah, dilahirkan kembali karena Yesus pe anugerah. Stop baking dosa. Dosa kecil yang saudara ulang terus. Karena selalu cuma itu. Sampai akhirnya saudara soalnya tidak sadar waktu. Karena sudah biasa. Sampai terasa dosa itu normal. Saudara akan marah orang yang menyinggung kebiasaan yang menurutmu normal sebagai manusia. Kasihan Tuhan. Kali lagi saya mau ingatkan kepada saudara selalu keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Roma 8. Coba dulu, lihat dulu itu. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan roh, saudara akan melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan ini akan tampak aneh. Kita akan sangat aneh di depan mata manusia. Boleh sih. Nah, lihat ya. Ini seperti ini Galatia 5 ayat 17, lihat. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Lihat ya. Coba ulang. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena kita hidup dalam daging, kehendak kita pasti kehendak daging. Jadi waktu firman Tuhan dari depan bilang, kamu harus memiliki keinginan roh. Kamu harus melakukan keinginan roh. Saudara kan merasa apa? Ini bertentangan dengan keinginanmu. Kita kok bukan begitu? Salah. Kita kasih yang memang sebegini. Bagaimana ini engkau? Kamu warga kerajaan Allah. Manusia roh.
Harusnya ingatkan dirimu, keinginan roh pasti berlawanan dengan keinginan daging. Jadi nyanda usah heran kalau kamu selalu melakukan sesuatu yang kamu tidak sukai. Gitu tuh. Kita mau melakukan keinginan roh, sementara kita masih tinggal di dalam daging kita. Tinggal di dunia. Tinggal satu rumah dengan orang-orang yang dikendalikan oleh dagingnya. Saudara, setiap kali saudara, biar saudara suka mau baking itu, saudara mendisiplinkan diri. Tidak boleh. Memang ini menyakitkan. Nah, ini tuh nama apa? Menyangkal diri. Menyalipkan daging. Setiap kali kita tidak bisa melakukan kehendak kita. Dan orang akan, ngoni kok masuk keterlaluan. Orang memang warga kerajaan surga. Orang masih Tuhan izinkan tinggal di bumi. Justru untuk membuat kita terlatih. Mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Ingatkan dirimu, Esau kalah dengan sepiring sup berenebon. Kita sih nak makan berenebon. Makan bisa jadi dosa. Kalau makan saja bisa jadi dosa, apalagi memang tahu-tahu itu dosa. Hati loh. Makan saja bisa jadi dosa. Apalagi memang tahu-tahu itu perbuatan dosa. Pikiran dosa. Keinginan berdosa. Lalu saudaranya tidak lawan. Jangan ada orang yang bayangkan. Coba 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Bayangkan saudara. Ini penulis Ibrani mengidentikan cabul dan nafsu rendah seperti Esau. Lihat, menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Esau dengan keinginannya untuk mengenyangkan perutnya waktu itu, memang di sini jadi rendah. Kenapa? Karena itu dia lakukan untuk menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Bayangkan saudara, hak kesulungan itu sebenarnya ditentukan oleh Tuhan. Kan kita tidak bisa bilang, oh kita suka kita yang jadi yang sulung. Tidak bisa. Saudara ingin tahu saudara ini yang sulung kan nomor 3, nomor 5. Saudara ingin tahu. Sudah terlahir jadi anak nomor 3. Saudara tidak bisa mengalahkan yang sulung. Ini boleh, oh tapi suka kita yang sulung. Tidak bisa. Engkau nomor 3, nomor 3. Itu hak yang Tuhan tentukan. Ya kan saudara? Kalau hak yang Tuhan atur, lalu kau jual cuma supaya saudara bisa kenyang. Mengapa Tuhan menyebut apa yang Esau lakukan rendah? Jadi terserah saudara ini mau dapat doi banyak sekali, kamu punya kedudukan tinggi, tapi di mata Tuhan kamu rendah. Kenapa? Karena kamu merendahkan apa yang Tuhan kasih. Apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan tetapkan. Firman Tuhan, kamu rendahkan supaya kamu kenyang, supaya kamu punya uang. Hati-hati loh. Itu sama dengan percabulan. Nafsu Esau sama dengan cabul. Saudaranya tidak pernah cabul. Ini atau perzinahan rohani. Kamu tidak pernah berzina.
Oh, kita nyanak manis iyo. Tapi kamu rela toh, menukarkan hal yang kekal dengan hal yang sementara. Jangan bilang kamu ini jago. Duh, kita dipuji satu Minahasa. Dipuji satu Sulut. Semua orang bilang kita paling berhasil. Di hadapan Allah kamu cabul. Kenapa kita ada perempuan cantik suka? Ya terus saudara, Yesus itu disalib karena dosa kita, percabulan kita. Jangan lagi rendahkan dia, jangan. Terusnya, Tuhan, dulu kau sudah disalib karena dosaku. Sekarang aku yang mesti disalib. Supaya engkau dimuliakan di dalamku. Supaya dunia bungkam. Kemarin saya juga lihat ada pengkhotbah jalanan. Dia memang cuma pegang mic, saudara. Mic-nya kan wireless. Tanpa kabel. Saya juga enggak lihat kalau ada speaker, nih tahu ada mungkin ada tuh orang kasih jauh, enggak tahu juga saudara. Tapi saya lihat ini pengkhotbah ini masih muda saudara. Masih muda nih pengkhotbah Amerika ya, sudah beberapa kali saya lihat ya. Dia selalu memang di jalan. Nah, kemarin waktu saya lihat itu dia berkhotbah itu hampir malam, sore menjelang malam begitu. Banyak juga orang di jalan, jadi dia terhadap orang-orang yang melewat, dia bilang, God loves you. Nah, Tuhan mencintaimu. Tuhan memberkatimu. Sudah tahu enggak? Orang yang lewat mau pakai akang pada dia. Memang mau pakai. Jadi di situ saudara ada orang kurang pakai apa katanya? Pakai bintang. Nah, jadi saya cuma tulis DP huruf pertama supaya orang tahu kalau itu mau pakai. Ini bayangkan. Dia dimaki untuk sesuatu, untuk yang dia bicarakan tentang Tuhan. Ya. Jadi waktu dia dorang memakai akang, saudara, dia bilang, oh God bless you. Oh terhadap God bless you, Tuhan memberkatimu dong memakai akang ulang. Malah lebih kasar. Nah, dan sementara dia bicara dia kan tetap lanjutkan, saudara. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang lewat, toh, yang lontarkan makian ke dia. Dan tiba-tiba ada pemuda kayaknya baru pulang sekolah. Habis main basket gitu ya. Dia dan teman-temannya lewat, oh bukan main basket. Sorry, skateboard. Ya. Pakai skateboard kong. Dia lewat sambil pegang skateboardnya. Waktu dia lewat dia dan teman-temannya, ini apa? Pengkhotbah ini sementara bicara. Oh God loves you gini. Lalu saudara pemuda ini berhenti dan bilang, "Saya." Iya kamu. Oh dia kok datang saudara dengan skateboardnya. Oh apa kamu percaya Yesus? Dia bilang, oh enggak, saya tidak percaya Yesus. Oh ya, apa kamu percaya Tuhan atau apa? Dia bilang, enggak, saya enggak ada kepercayaan seperti itu. Dia bilang, sebenarnya ada kerinduan untuk percaya tentang Tuhan. Dia bilang, cuma saya selalu berpikir percaya tentang Tuhan itu tidak logis. Nah masuk akal, jadi for apa kita percaya? Memang saudara selesai dia sampai kelar. Tapi dengan dia berhenti, menyeberang dan datang kepada si pengkhotbah. Pengkhotbah, oh ya dia sempat bilang begini, kamu mesti tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi kamu berjalan dengan teman-temanmu dan cuma kamu yang datang. Kalau menurut saya, berarti kamu dipilih oleh Tuhan. Kelihatannya saudara memang sesuatu yang ketuknya tidak tunggu. Tunggu sampai kelar percakapan. Saya sudah pindah. Tapi saudara, saya melihat kalau mau lihat ini cowok ini pemuka saudara, dapat lihat dia sangat tersentuh. Padahal apa? Dia bilang dia jangankan percaya Yesus adalah Tuhan, dia yang tidak percaya Tuhan.
Dan dia bilang keluarganya seperti itu. Mereka tidak percaya Tuhan dan tidak punya kepercayaan. Dia bilang sebenarnya saya juga sebenarnya suka juga saya punya kepercayaan, tapi ternyata Tuhan itu nyandak masuk akal. Tuhan logik tuh. Itu di luar logika. For apa percaya Tuhan yang tidak dapat lihat? Dan kepada saudara ini selalu diingatkan. Baru sekarang saya dapat ingat ulang nih Esau. Esau kakak adiknya Yakub. Lalu Esau untuk laparnya dia. Jadi waktu bayangkan Yakub bilang apa? Boleh saja kita kasih penganak ini makanan. Tapi jual dulu hak kesulunganmu. Lalu gimana? Esau menjawab, untuk apa hak kesulungan itu? Dia bilang, sebentar lagi aku mati. Hati-hati saudara ya. Waktu orang mau baca cerita surga, dari mimbar mengingatkanmu tentang, sebentar lagi kau akan ke surga atau ke neraka? Dan saudara tidak peduli tuh, segala rupa juga itu. Atau masih lama kok itu, surga atau neraka masih lama. Nggak usah baca cerita itu sekarang. Orang sekarang ada acara Kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau apa? Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Habis itu dia menangis. Setelah akhirnya Yakub mendapatkan hak kesulungan itu, berkat kesulungan, Esau kemudian menangis dan hendak membunuh Yakub. Saudara, menyesal kemudian tak ada gunanya. Dengar baik-baik. Kamu yang berkata, kalau rupa Yesus baca cerita surga lah apalah, berdoa aja orang di bumi ini orang damai-damai selalu, tenang selalu, Tuhan usir semua teroris, bencana-bencana Tuhan usir di tempat lain juga bencana surutnya enggak usah bencana. Orang dilindungi terus. Gitu toh? Saudara perintah toh? Enggak usah ujang, enggak usah ada bencana. Dengan kata lain kamu menolak Yesus karena itu Yesus yang bilang. Tuhan menetapkan segala sesuatu. Dia menyiapkan kekekalan bagi kita di sorga. Dan dia beritahu caranya. Dia beritahu jangan ikuti keinginan dagingmu. Jangan biarkan untuk kesenangan hidup 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Taruhlah 100 tahun. Sekalipun itu tidak mungkin. Ada saja kesusahan yang akan mendatangimu. Masa untuk beberapa waktu lalu saudara abaikan kekekalan? Saudara, sebodoh itukah orang Kristen? Sebodoh itukah manusia roh? Kehidupan rohani kau anggap remeh. Cuma untuk mendapatkan kenyamanan sementara. Daging ini. Saudara, siang. Yesus bicara dengan murid-muridnya. Kan bayangkan saudara. Kesempatan Yesus dengan murid-muridnya 3,5 tahun cuma. Bayangkan 3,5 tahun kan dia mau ajar apa semua. Ternyata saudara bayangkan ya. Yesus sampai membedakan antara memperlakukan orang yang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Yesus nyandak sempat bilang. Tahu dari mana? Waktu kisah pasal berapa? 10 tentang Cornelius dan Petrus. Coba.
Petrus takut sekali untuk itu. Loh, tidak bisa kita bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Apa Yesus yang tidak sempat ajar itu? Petrus. Yesus mesti tunjukkan dulu apa? Penglihatan ada apa? Makanan-makanan yang dia anggap haram turun dari langit. Ternyata cuma untuk menunjukkan ke dia bahwa jangan anggap itu apa? Jangan anggap salah. Sebentar lagi kamu akan ini kan sampai Tuhan bilang apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini memang waktu itu Tuhan hendak menunjukkan. Petrus coba mana tuh Petrus berkata-kata. Tuhan, itu waktu penglihatan pertama. Dari sini kan orang tahu, bayangkan Yesus sudah terangkat. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ini dia pengertian sampai sana. Oh, ini enggak tahu ini kok bisa sampai situ bicaranya. Lagi saudara, cuma 3 tahun setengah Yesus dengan murid-muridnya. Ada hal-hal yang waktu itu Yesus berarti belum tegaskan ke mereka. Sekalipun ada beberapa peristiwa sebenarnya Yesus menyembuhkan orang-orang yang bukan Yahudi. Kan itu di depan mata murid-murid. Tapi mungkin karena belum ada pernyataan yang tegas dari dia tentang hal itu, murid-muridnya belum tahu. Kalau sebenarnya di mata Tuhan bukan cara menilai orang lain, jangan nilai dari sukunya, dari rasnya. Ini Petrus. Nah, bayangkan kita ini ya, yang sekarang berkumpul di sini. Saudara mesti tahu, kalau sampai ada khotbah-khotbah tertentu yang seskapa rupa soma lari ke hal itu. Coba belajar, taruh di dalam hati. Roh Kudus dia memberitahu apa yang penting untukmu. Saya dari tadi pikir, bayangkan ini khotbah, kok bisa seperti ini? Hati-hati saudara. Kalau Tuhan mau ajar, Tuhan mau nyatakan, belajar taruh di dalam hati. Nyatakanlah Tuhan, bicaralah padaku. Hal-hal yang membuatmu tidak suka, jangan biarkan aku suka. Hal-hal yang menurutmu seharusnya begitu, jangan biarkan kita orang berpikir kita orang itu lebih betul dari Tuhan. Dia bilang harus seperti itu, kok bagaimana sih? Bayangkan khotbah ini boleh keras, ini boleh menyinggung terus. Padahal saya bilang, sedangkan keinginan daging dan keinginan roh saja sudah bertentangan. Sementara orang ini semua adalah manusia yang masih hidup di dalam daging. Ada saatnya orang lemah, ada saatnya orang sepertinya mau kalah cuma gara-gara daging ini lemah. Sepertinya kita tidak bisa taati apa yang Tuhan bilang. Tapi rasa, masa mau suci, masa mau jadi kudus seperti yang Tuhan mau. Kalau sampai pada pikiran itu saudara, ada hal-hal yang kadang-kadang Tuhan, kalau ini dong bagaimana? Kita bersikap ke orang ini. Nah, untuk itu memang saya perlu berdoa mati-matian supaya jangan salah melangkah. Sekalipun ada saatnya saudara, saya mesti sepertinya memutuskan sendiri. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang saya mesti berdoa, Pak, Tuhan, hamba tidak tahu ini kalau sampai ini salah, ini pilihan dan keputusan ini salah,
tolong cegah hambamu. Cegah. Kalau ini bukan keinginanmu, bukan keputusanmu, jangan biarkan keputusan itu yang kita backing. Ada sebenarnya tadi pagi ada pikiran yang datang saudara, yang saya oh Tuhan, kalau ini betul dari Tuhan, betul Tuhan yang suruh Tuhan, biar Tuhan yang backing. Maka kalau nyandak jangan saya biar kita yang backing. Ya. Dan sekarang saudara, ini ibadah semua habis dan ternyata saya tidak melakukannya. Artinya berarti Tuhan sudah cegah. Karena yang saudara perlu mendoakan terus berdoa sehingga tidak salah di hadapan Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, saya berdoa sampai Tuhan tolong hambamu. Ya. Jangan biarkan yang aku sebut ibadah, ternyata engkau justru tidak menyebut itu ibadah. Jangan salah, jangan salah. Cukup itu salah kemarin, cukup itu salah bulan lalu. Taruh di hati Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau berkenan kepada. Kalau ada yang salah, kalau ada yang orang tidak mengerti, cegah kami untuk sekali lagi melakukan kesalahan. Jangan takut untuk berdoa. Kalau ini bukan kehendakmu, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau berkuasa untuk membatalkan apapun yang bukan kehendakmu. Jangan takut saudara untuk berdoa seperti itu. Kenapa? Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Jangan sesal kemudian tak ada gunanya. Mari kita berdiri.